Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mapak Budaya, channel yang akan menambah wawasan kebudayaan kita semua. Kalau kemarin kita sudah membahas prasasti Lucem yang ada di Pos Sarang, maka kali ini kita akan membahas prasasti lagi. Tapi ini adalah prasasti Tangkilan. Prasasti ini ada di Dusun Padangan, Desa Kayan Kidul. Kalau teman-teman sulit untuk mencari, maka bisa melihat di Google Maps, itu ada, sudah cocok juga lokasinya. Atau kalau kawan-kawan yang kebetulan berdomisili di Kediri, bisa mengunjungi daerah Jalan Totok Kerot, dan itu akan melewati Arca Totok Kerot ya. Nah, itu masih lurus terus hingga ke Jalan Pamenang. Nah, mulai dari Jalan Pamenang itu nanti kawan-kawan bisa mulai membuka maps untuk lebih jelas di mana lokasinya, karena memang lokasi prasasti ini sangat strategis, yaitu adalah di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Prasasti Tangkilan ini juga konon dijaga oleh sesosok Banaspati. Apabila di Jawa itu Banaspati adalah sesosok tengkorak terbang yang terbakar, dan dia juga bertaring ya. Jadi seperti di gambar yang sudah saya tampilkan ini, kurang lebih seperti ini. Nah, kira-kira apakah itu benar? Nah, kita akan langsung cus ke lokasi. Ini saya dengan mengendari motor dengan rekan saya, dan ini kebetulan cuaca juga sangat cerah ya. Ini lebih ke panas ya, karena saya berangkatnya agak siang memang. Perjalanan dari pusat kota Kediri ke lokasi prasasti ini kurang lebih memakan waktu sekitar 15-25 menit. Nah, ini kita sudah tiba di lokasi, dan ini benar-benar berada di tengah-tengah pemukiman penduduk ya. Nah, kita masuk dulu. Ini kita mau masuk ya. Assalamualaikum. Nah, ini dia prasastinya. Jadi ini ukurannya memang sangat besar, dan ini seperti sudah dibuatkan pendopo. Nah, ini yang saya rekam nih bagian belakangnya ya. Ternyata bagian depannya ada sebelah sana. Ternyata ini bagian belakang, tidak ada aksara apapun. Dan lalu ini dia bagian muka dari prasasti ini. Nah, ini sini ada lencana. Lencana itu adalah logo ya. Logo dari setiap raja yang mengeluarkan prasasti itu berbeda-beda. Nah, ini dia aksaranya. Ini ditulis menggunakan aksara Jawa kuno, atau bisa disebut juga aksara Kawi, dengan bahasanya adalah bahasa Sanskerta. Nah, kurang lebih pendoponya itu seperti ini. Jadi ini sudah sangat layak ya untuk melindungi prasasti ini dari panas maupun hujan. Nah, ini juga ada seperti apa ya, seperti atap bentuknya, tapi ini diposisikan berdiri gitu ya. Ini kalau keterangan di pelang depan tadi, ini adalah seperti sebuah gawangan pintu atau muka pintu itu loh. Nah, itu bagian atasnya kurang lebih seperti itu. Ini bentuknya hampir seperti atap gitu ya, kayak miniatur candi gitu loh, tapi ini tinggal atapnya gitu. Ini saya perjelas lagi ya dari depan. Dan selain itu di sini juga ada arca, yang kalau kita lihat pecahan arca ini seperti arca Agastya ya. Jadi dilihat dari potongan perutnya ini kan lebar, itu seperti arca Agastya kalau kita lihat dari posisi tangannya juga. Dan selain itu di sini juga ada Padmasana atau dudukan arca. Nah, seperti ini dia berbentuk bunga teratai, itu ada kelopak-kelopaknya. Nah, ini adalah bentuk kelopak bunga teratai bagian bawahnya itu seperti itu ukirannya ya, bisa diperhatikan. Di sini juga ada motif kelopak bunga teratai juga. Bahkan di bagian kaki dari prasasti ini itu juga dihiasi oleh motif kelopak bunga teratai. Dan inilah aksara Kawi dengan bahasa Sanskritnya seperti ini, dan ini lencana. Kalau kita perhatikan, nah ini ada mata ya, 2 mata, 3 di dahi itu. Lalu di sini seperti tengkorak, dan ini kedua taringnya. Nah, lalu ini menggigit bulan. Lalu yang di samping-sampingnya ini seperti bara api atau hiasan mahkota kepala gitu. Nah, ciri khas seperti ini adalah milik dari Sri Maharaja Bhameswara, dan kurang lebih seperti ini apabila saya edit ya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi inilah yang dikatakan mirip sebagai Banaspati itu tadi, tapi ini lebih keren gitu loh. Nah, ini pada bagian sampingnya ini juga full penuh dengan aksara Kawi. Kita perhatikan seperti ini. Selain itu, di sini juga ada bata-bata kuno dengan ukuran yang gede-gede banget. Nah, ini
Dan ini juga tebal sekali ya, bisa diperhatikan. Tuh. Bahkan kalau diperhatikan dengan ukuran tangan saya ini masih jauh lebih besar batu bata ini ya. Dan juga batu bata sekarang itu ukurannya jauh lebih kecil gitu loh. Selain itu ada juga prasasti Geneng yang berada di daerah Kabupaten Kediri, tepatnya adalah di Desa Brumbung, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Lalu ada juga di Candi Plumbangan di Kabupaten Blitar, yaitu adalah prasasti Panumbangan. Ini juga dikeluarkan oleh Sri Maharaja Bhameswara. Dan dari sekian banyak prasasti tersebut, dan dari banyaknya prasasti yang sudah saya sebutkan tadi, itu semuanya adalah membahas tentang tanah perdikan atau tanah bebas pajak yang diberikan oleh Sri Maharaja Bhameswara kepada setiap desa yang berbeda-beda. Seperti prasasti Tangkilan untuk masyarakat desa Padangan, dan juga Desa Brumbung dengan prasasti Genengnya, dan juga di daerah Candi Plumbangan yang bahkan di sana masih ada candinya meskipun sekarang ukurannya kecil ya, mungkin karena banyak yang runtuh. Itu juga adalah untuk Desa Penumbangan di situ, yang isinya adalah tanah perdikan atau tanah bebas pajak dari sang raja itu tadi. Dan ini ada beberapa logo atau lencana yang terpahat di beberapa prasasti. Seperti yang saya share ini, ada lencana dari Raja Kameswara dari prasasti Ceker, ada lencana Raja Saraweswara dari prasasti Pandeglang II, lalu ada juga lencana dari Sri Maharaja Jayabaya dengan bentuknya yang menyerupai burung Garuda itu tadi, dan juga lencana dari Sri Maharaja Bhameswara yang bergambar tengkorak menggigit bulan dengan 3 mata, dan juga hiasan kepala seperti bentuk api atau kobaran api itu tadi yang menyerupai Banaspati itu tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, mungkin itu saja dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe.